Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan ibadah kita. Sekalipun ibadah ini dijalankan secara online, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk hadir di tempat di mana kita berada. Dia melawat kita, Dia menghampiri kita pada saat ibadah ini berlangsung. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Kita naikkan pujian. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang-bintang di langit cemerlang. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat lorong langit bersih.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, melawat dan memberkati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar, dan nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami untuk memohon belas kasihan pengampunan daripadamu atas setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang telah kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, dan juga rekan-rekan sepelayanan sekerja kami yang telah kami sakiti mereka. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa kesalahan yang kami akui dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami supaya kami senantiasa bersandar, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami semuanya memperoleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Karena Engkau telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk membasuh, menyucikan, menguduskan setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga larut dan hanyut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Katakan gloria, muliakan Tuhan. Kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus. Haleluya, gloria, gloria, muliakan Tuhan. Kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus lagu pujian semua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 27 ayat 1 sampai dengan 6. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Pastor Harrison Butar-Butar akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan menaikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Sebab seperti yang Kau nyatakan kepada kami, Kau mengajar kami untuk mengasihi dengan lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 31. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema mengatasi amarah yang terambil dari Efesus 4 ayat 26 dan 31. Sebelumnya kita akan meminta pertolongan Tuhan dengan kasih dan anugerah Dia yang memampukan kita mengerjakan firman yang nanti disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami bahkan diberikan anugerah untuk dapat mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita bicara satu tema yang menarik karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengatasi amarah. Saya ulangi, mengatasi amarah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang amarah, kemarahan, dan marah yang luar biasa, itu sesuatu yang kita sering lihat. Bukan hanya pada diri orang lain, tapi juga kita kerjakan. Jarang sekali, bahkan saya berani mengatakan, sepertinya dalam kehidupan manusia sepanjang hidupnya tidak ada orang yang tidak marah. Marah itu menjadi sesuatu yang wajar, bukan dalam pengertian wajar dilakukan, tapi sesuatu yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Baik yang saya lakukan sebagai suatu perilaku saya dalam amarah tersebut, ataupun yang orang lain lakukan. Nah, pernyataan firman Tuhan tentang amarah itu kita akan bahas tentang dalam hari ini. Tetapi sebelumnya kita mau bicara dulu pendapat orang secara umum tentang marah itu apa. Ada orang yang mengatakan marah itu yang pertama adalah suatu dosa atau kesalahan. Karena orang-orang ini berkata atau berpikiran kalau marah apapun itu jenis marahnya pastilah merendahkan orang dan pastilah menyakiti orang lain. Sehingga kalau seseorang marah terhadap orang lain, maka dia sudah melakukan kesalahan atau sudah melakukan dosa kepada orang lain. Itu pendapat yang pertama. Ini secara umum nanti saya sampaikan. Kedua, ada yang mengatakan marah itu sesuatu yang boleh dilakukan atau baik dilakukan kalau marah itu mendatangkan kebaikan atau isi dari kemarahan itu baik, positif, konstruktif, dan membangun orang lain. Ada yang mengatakan begitu, bahwa ada juga loh marah itu yang membangun loh. Tidak selalu marah itu selalu negatif, selalu menghancurkan, selalu menyakiti. Ada yang berpandangan demikian. Kemudian ada juga pandangan orang lain yang mengatakan marah itu tanda sayang. Nah, ini menarik. Katanya kalau orang tuh marah berarti dia masih sayang sama orang itu. Kalau dia sudah tidak sayang sama orang itu mungkin tidak marah. Ya udah biarin aja lah.
lu mau hancur, lu mau kacau, lu mau binasa, lu mau bagaimana terserah. Itu ada yang berpandangan demikian bahwa marah juga merupakan tanda sayang seseorang kepada orang lain. Bisa juga kepada anaknya, kepada menantunya, kepada suaminya, kepada istrinya, atau kepada orang di luar dirinya. Bahwa dia mengasihi orang lain. Dan salah satu tanda mengasihi orang lain adalah dia marah kepada orang lain. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan marah itu juga suatu sikap, suatu temperamen, suatu sifat. Kalau secara umum pergaulan, itu udah adatnya dia tuh begitu, gitu ya. Dia memang pemarah, apa-apa marah, tensinya marah, temperamennya tinggi. Wah, itu suhunya luar biasa begitu. Jadi ya lu jangan deket-deket dah sama orang begitu dah. Nanti kalau deket situ, wah dia kalau tiba-tiba marah, tiba-tiba meledak, tiba-tiba begini, wah kacau. Kita akan tersakiti, kita akan direndahkan, kita akan mengalami kebencian, kepahitan, tawar hati ketemu orang seperti itu. Memang sih ada beberapa orang tensi dalam kehidupan emosionalnya tinggi ya. Jadi dalam sepanjang 24 jam dalam satu hari sepertinya sebagian besar waktu yang dipakai itu marah-marah begitu ya. Sepertinya kalau tidak marah-marah dia kurang hidup atau seperti kamu nggak hidup gitu. Seperti kamu kok nggak sehat gitu ya. Ada yang begitu, ada yang temperamennya memang tinggi, dia sangat emosional, apa-apa marah, sedikit-sedikit marah, cepat marah, ada yang bilang sumbu pendek dan yang lain-lain begitu ya. Nah kemudian ada yang kelima, pendapat orang tentang marah. Jadi perspektif itu banyak di dalam masalah marah, orang lihat dari sisi sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini, dan sisi sini. Ini sisi yang kelima. Dikatakan ada orang mengatakan bahwa marah itu adalah salah satu instrumen, salah satu sarana untuk menunjukkan otoritas dan arahan. Jadi pihak ini mengatakan kalau kita tidak marah, ada sebagian orang yang tidak mengerti bahwa kita punya otoritas atas dia. Itu pertama. Yang kedua, ada sebagian orang yang tidak mengerti arahan yang kita sampaikan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang dirasa perlu dimarahi atau kita nyatakan kemarahan, baru dia mengerti bahwa saya punya otoritas atas dia. Saya ordinat atas dia, dia subordinat dari saya. Sehingga saya ketika menyampaikan arahan, direction itu, dia baru mengerti kalau saya marah. Kadang-kadang kalau saya nggak marah, kata orang ini ya, kelompok ini, dia nggak ngerti. Dia sewenang-wenang, dia seenak-enaknya aja. Dia tidak tahu aturan. Nah saya arahkan dia dengan marah. Itu kata kelompok ini. Jadi berbagai pendapat orang tentang marah, kemarahan, dan segala kekuatan di dalam amarah. Tema hari ini kan kita mau belajar mengatasi amarah dengan starting point berpikir bahwa kita tidak bisa menirkan, tidak bisa menolkan, tidak mungkin kita tidak marah sama sekali. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Rasul Paulus. Seorang yang dianggap punya kepribadian kuat, tough dia. Dan dia juga seorang yang begitu tegas dalam segala sesuatu. Dan dia menuliskan sesuatu pernyataan yang menarik tentang marah atau kemarahan. Dalam Efesus 4 ayat 21 dan 30, 26 dan 31 itu, kenapa saya ambil dua ayat ini? Begini, pada bagian ayat 26, Paulus sepertinya, dengar baik-baik pernyataan saya, nanti bisa dibaca dengan baik itu. Paulus sepertinya mengizinkan adanya kemarahan. Paulus sepertinya memberikan sebuah peluang bahwa ada marah yang boleh,
dengan catatan nanti di waktu tertentu dia tidak boleh lagi marah. Itu ayat 26. Ini menarik sekali. Tetapi yang menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi adalah di ayat 31, di dalam perikop yang sama, di dalam cerita bagian yang sama, bagian besar yang sama, Paulus mengatakan, buanglah segala kemarahan. Apakah Paulus ini orang yang berpikir tidak konsisten atau mencela-mencele atau orang yang tidak jelas pemikirannya? Di ayat 26 sepertinya boleh. Ayat 31, buanglah segala kemarahan. Walaupun ada yang lain-lain tapi koma kemarahan. Nah, ini seringkali menimbulkan perdebatan. Tetapi mari kita belajar baik-baik dan kita belajar secara sistematis dan nanti kita renungkan pemaparan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, marah itu dimungkinkan. Tetapi jangan sampai marah itu menjadi dosa. Dengar baik-baik. Marah dimungkinkan, tetapi jangan sampai marah itu menjadi dosa. Karena ada yang salah yang perlu diperbaiki. Ada yang menjengkelkan yang perlu diperbaiki. Dengar baik-baik itu. Tetapi marah karena baik, marah karena memperbaiki, marah karena meluruskan, marah karena sesuatu yang harus segera diperbaiki supaya orang itu berubah, bertobat, tidak lagi melakukan, menyadari kesalahannya. Dia perlu dimarahi. Tetapi dengar baik-baik, jangan marah itu menjadi dosa. Nanti kita bicarakan dengan simpel. Contoh-contoh gampang. Kalau anak kita sudah mulai bermain dengan obat-obatan, dengan pergaulan bebas, free sex dan segala macam, kita bicarakan 1 kali, 2 kali, 3 kali dan dia terus larut, hanyut dalam pergaulan tersebut. Ingat baik-baik. Sebagai rasa sayang dan kasih kita boleh dimungkinkan. Kalau boleh nanti dibilangnya seperti didorong ya. Tapi kalau ada syarat, ada prasyarat karena persoalan tersebut, maka lebih bagus saya pakai kata dimungkinkan. Jika gitu ya. Dimungkinkan jika orang tersebut, anak tersebut, anak kita, suami kita, istri kita sudah tidak bisa disampaikan dengan baik. Maka kita perlu memberikan ketegasan. Marah karena sayang kepada dia. Jangan kamu pegang obat-obatan itu. Jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang suka free sex. Jangan kamu suka menghina orang lain. Jangan kamu suka berkata yang kotor. Karena itu kekejian buat Tuhan. Jangan suka engkau jahat sama orang lain, merendahkan orang lain. Karena itu miliknya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Jangan. Itu perlu kita sampaikan. Supaya dia terkaget, tersadar bahwa ada yang salah yang dia lakukan. Yang kedua, marah yang tidak boleh adalah jika sudah ada rasa kekerasan di dalam marah itu. Kedua, ada rasa menggelora. Jadi yang di ayat 31 itu kata marah itu dipakai adalah di dalam amarah itu berbeda dengan ayat 26. Kata yang dipakai berbeda. Ayat 26 dengan 31 berbeda. 31 itu marah tapi dia menggelora dan mendidih gitu. Mendidih dan di situ ada kekuatan yang, dengar baik-baik, yang mematikan, yang akan membinasakan, yang mengamputasi kehidupan orang lain. Kemarahan seperti ini yang di ayat 31. Paulus tegas mengatakan, buang segala kemarahan itu. Kalau kau marah karena kau mendidih, menggelora, ingin menghancurkan, ingin membinasakan, ingin mematikan orang itu. Dengar baik-baik, itu udah pasti dosa. Dan buang itu segala kemarahan seperti itu. Beda dengan kemarahan di ayat 26. Dia berbeda rasanya. Kalau dalam bahasa yang gampang,
Boleh dikatakan dalam bahasa asli di ayat 31 diterjemahkan kemurkaan. Murka. Harus mati lawan saya. Harus binasa lawan saya. Harus dia jatuh tergeletak, orang yang saya marahi dengan mendidih, menggelora. Dia harus mati. Itu yang kata Paulus, kau harus buang segala kemarahan yang jenis itu. Dengar baik-baik pernyataan saya. Jadi kita kalau misalnya lihat anak kita begitu, kita udah tahu kalau kita udah mendidih, mau hajar anak kita. Itu bukan marah yang positif dan baik yang diizinkan dan dimungkinkan. Dengar baik-baik. Stop. Jangan lanjutkan dulu. Tenang dulu. Minta Tuhan mengasihi kita, memberi kita kesabaran. Baru kita bicara. Kalau tidak kita hajar anak kita. Hancur binasa. Cacat dia, matanya buta atau bagaimana. Ingat baik-baik. Itu yang dikatakan Paulus. Buang segala kemarahan yang seperti itu. Ketika sudah mulai mendidih, kau harus tenangkan dalam anugerah Tuhan. Nanti di bagian poin keempat saya jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Kita harus tenang. Kalau sudah penuh dengan amarah, kemurkaan, ada suasana kekerasan, suasana ingin membinasakan, suasana ingin mematikan orang yang kita akan marahi. Buang itu. Dan minta Tuhan menolong. Memberi kesabaran. Ketenangan. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Baru kita sampaikan. Jadi semua marah yang sudah ada rasa kekerasan. Rasa menggelora atau mendidih. Begitu seperti air mendidih tuh. Dalam bahasa asli digambarkan seperti air mendidih. Begitu panas. Dan ada suasana ingin mematikan, membinasakan orang yang akan kita marahi. Kata Paulus, buang itu. Itu pasti dosa dan itu dari si jahat. Itu dari keberdosaan. Itu tidak disukai Tuhan. Itu dibenci Tuhan. Buang itu. Yang ketiga, pemaknaan yang ketiga dari ayat 26 dan 31. Walaupun marah yang positif di ayat 26. Tetapi kata Paulus, jangan lewat dari waktu tertentu. Saya merenungkan pernyataan Paulus di ayat 26 ini. Kok sepertinya dimungkinkan, kok sepertinya dibolehkan, tapi kok dikasih waktu. Tidak boleh lebih dari sore atau bagaimana, atau dalam tafsir itu bisa diinikan dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, tidak merujuk hanya sore, malam, pagi itu, tapi kita bisa tafsirkan dalam kurun waktu tertentu. Maka saya cukup lama merenungkan ini. Lama. Kok boleh tapi tidak seperti tidak boleh? Boleh tapi sepertinya begini. Mana Tuhan? Dan terus saya baca, belajar lagi. Suatu kali dalam sebuah pertemuan persekutuan, saya membahas ayat ini. Dan saya diberikan penerangan oleh Tuhan melalui satu orang biasa saja. Orang biasa. Kemudian dia menghampiri saya setelah ibadah. Dia mengatakan bahwa kepada saya ini orang biasa saja, tidak ada pendidikan teologi, bukan majelis, bukan orang yang bergelut dalam dunia firman Tuhan. Dia bilang begini sama saya, Pak Pastor, katanya, itu Paulus bilang begitu, tahu nggak kenapa? Bahwa nggak boleh terus-terusan begitu, marah. Waduh, saya justru senang kalau Bapak kasih tahu saya. Ini cerita benar. Saya belajar dan diberi pemahaman baru yang Tuhan izinkan melalui orang lain. Dia bilang begini sama saya. Begini Pak Pastor. Biar bagaimanapun Paulus menyadari bahwa marah itu punya kuasa yang membinasakan. Mau mulainya dengan positif atau negatif, tetap ada kuasa menghancurkan di dalam amarah itu Pak Pastor. Terus maksud Bapak apa? Saya bilang. Karena itu Paulus bilang, jangan lama-lama di dalam kemarahan itu. Segera selesaikan, cukup, singkat saja. Supaya kuasa di dalam amarah itu, yang ada suasana kemarahan, ada suasana membinasakan itu,
tidak menguasai Bapa atau orang yang marah. Saya benar. Saya berpikir ketika saya marah misalnya sama anak saya, karena kebaikan mungkin dia makin narkoba. Ketika saya marah, kalau saya berlarut terus, marah terus berhari-hari, akan ada suasana bahwa anak ini harus saya binasakan. Keluar dari rumah saya. Kau harus begini, mau mati, hidup. Pokoknya udah kata-kata yang tidak dipikir secara sehat lagi. Ketika amarah kita biarkan dia berlama-lama di dalam hati dan pikiran kita, maka dia menguasai kehidupanmu dan kehidupanku juga. Karena itu pemaparan Bapak tadi membuka cakrawala berpikir saya tentang marah di dalam Efesus 4 ayat 26. Bahwa kalaupun saya marah karena hal yang positif dan konstruktif, membangun orang lain, menasihati orang lain, tapi saya tidak boleh berlama-lama atas kemarahan tersebut. Karena saya pasti akan suatu ketika kalau saya simpan di dalam hati kemarahan itu yang tadinya baik, akan mendatangkan kebencian buat orang tersebut. Saya tadinya cuma mau marah karena ingin memperbaiki dia. Lama-lama saya bilang, ini orang gak benar nih. Ini orang apapun yang dia omong pasti salah di hadapan saya. Karena kemarahan saya pupuk. Saya biarkan bertumbuh di hati dan pikiran saya. Marah kalau dibiarkan apapun alasannya tetap harus dibuang. Oleh karena itu di ayat 31 benar sekali Paulus juga mengatakan segala bukan hanya merujuk kepada marah yang murka dan membinasakan tadi. Betul itu ada ayat, ada kata yang menggambarkan murka. Tetapi kata segala itu merangkum semua cerita tentang marah dan semua keberdosaan di pasal yang 4 tadi. Jangan marah. Kalau kita marah dan kita pupuk, dia akan menguasai kita. Yang keempat, pemaknaan yang terakhir. Bahwa pengendalian semua keberdosaan hanya bisa ada di dalam pengenalan akan Kristus dan mengalami pembaharuan di dalam roh. Itu ada di ayat sebelumnya, pasal 4, Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Waktu Paulus mau memaparkan tentang manusia baru yang penjabaran salah satunya bagian kecilnya adalah tentang amarah. Paulus mendahului ceritanya di ayat 20 sampai 24. Bahwa dulu kita demikian, tetapi sekarang karena pengenalan akan Kristus. Dan setelah pengenalan Kristus dan mengerjakan, diberikan anugerah, mengerjakan hukum-hukum Tuhan. Dan diperbaharui oleh roh, diberikan kekuatan anugerah, pertolongan dan penyertaan di dalam roh. Maka saudara dan saya mampu mengerjakan. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi menghadapi amarah yang punya potensi, kuasa yang dahsyat, yang jahat yang bisa membinasakan kita. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Hanya karena pengenalan akan Kristus, menjalankan perintah-perintahnya, dan diperbarui oleh Roh Kudus. Ayat 20 sampai 24 pasal 4 Efesus. Disitulah kunci kita mengatasi amarah. Kalaupun kita marah karena baik, kita tidak boleh berlama-lama. Kita harus singkat saja, selesai sampai di situ. Biarlah Tuhan yang menolong dan menganugerahkan kesadaran buat orang tersebut. Dan kita jangan memupuk dan membiarkan dia bertumbuh kembang dalam hati dan pikiran kita amarah itu. Supaya tidak menjadi kekuasaan, tidak menjadi kuasa yang menghancurkan kita. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, buang rasa marah dalam kehidupan kita. Karena amarah membuat kita sulit mengucap syukur, sulit berbahagia, sulit bisa berelasi dengan baik satu dengan yang lain. Karena marah, kalau tidak diatasi karena pengenalan Kristus, dan di dalam kasih pengajaran akan Tuhan, dan di dalam kuasa anugerah Roh Kudus, semuanya itu akan mendatangkan kebencian, kemarahan, kebinasaan, penghancuran, konflik, dan semua yang membuat kita tidak bisa menikmati perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan demikian indah dalam hidup kita. Mari Bapak yang kasih Tuhan, buang amarah dalam hidup kita, atasi dia dengan kasih, anugerah, pengenalan Kristus, dan kuasa pembaharuan di dalam Roh Kudus. Maka kita akan dipulihkan dengan keluarga kita, dengan orang lain,
dengan bahkan musuh kita yang pernah bermarah dengan kita atau kita pernah marahkan sesuatu kepada dia. Kita buang itu semua hanya karena pengenalan, anugerah, dan pembaharuan di dalam Roh Kudus. Nikmati hari-harimu dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dan dengan pembaharuan dari Tuhan. Percayalah, engkau akan menikmati dan menjalani hidup ini dengan begitu bahagia, sukacita, dan sangat-sangat menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam setiap relasimu dengan Tuhan, terutama dengan sesamamu manusia. Mari kita berdoa. Kiranya tangan Tuhan yang baiklah dan anugerah-Mu yang menolong kami agar kami tidak dikuasai oleh kuasa amarah, tetapi kami boleh bebas, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu mengalahkan kemarahan, tetapi karena pengenalan akan Kristus, melakukan kebenaran pengajaran dan peraturan-Mu ya Tuhan. Bahkan di dalam anugerah kami mendapat pembaharuan karena Roh Kudus. Berkati kami Tuhan, seluruh umat-Mu dalam perjalanan hidup iman kami, agar kami tidak dikuasai oleh amarah. Karena dengan demikian kami akan menikmati hidup yang Tuhan beri, berelasi dengan baik satu dengan yang lain, dalam sukacita, kebahagiaan, dan semua ucapan syukur kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan kepada nomor rekening yang tertera di layar dan QR Code yang tertera di layar. Sambil persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Mari kita serukan namanya. Yesuslah Raja. Naikkan pujian ini, katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita merasa bahagia. Kita akan merasa
bagi Sang Raja. Baik Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan beranugerah bagi kami, sehingga kami boleh hidup, bernapas, dan dapat mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan tidak henti-hentinya mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, dikabarkan oleh abdi-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Oleh kami berdoa pada saat ini, kami juga mohon ya Bapa, berkati kuduskan pelayan-Mu, anak-Mu, yang Tuhan perkenankan izinkan hari ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, keluarga, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami semuanya boleh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami, kasihani kami. Kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami melenceng dari kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, yang lemah tak berdaya. Biarlah kiranya kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan imannya oleh Tuhan. Untuk hidup bersandar, bergantung, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka, godaan iblis yang berusaha untuk menghancurkan kami, yang berusaha untuk membawa kami ke dalam berbagai-bagai persoalan. Kami mohon Tuhan, tolong kami. Pimpin tuntun kami. Arahkan kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui minggu Advent ini, kiranya kami semuanya terus merenung akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami hidup di dalam terang firman-Mu, di dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja ini, Tuhan berkati kami semuanya. Para pastor, para majelis, penatua, diaken, aktivis gereja ini. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia, Tuhan berkati kami. Pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Supaya kami memiliki motivasi yang benar di dalam melakukan tugas penata layanan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Mengutamakan Tuhan, roh dan kebenaran-Mu yang terus kami nyatakan, bagikan, seringkan kepada seluruh anggota gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami kalau kami berambisi secara pribadi untuk memuliakan diri kami di dalam pelayanan ini. Tuhan ampuni dan kasihani kami Bapa. Biarlah kami semuanya diluruskan setiap motivasi pelayanannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan keluarga dan juga gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja, Tuhan berkati. Dalam setiap kebutuhan mereka, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kiranya Engkau sang provider bagi mereka. Engkau akan mencukupkan bagi setiap mereka yang berseru dan memohon pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat dan memulihkan mereka yang memohon berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan pelayanan, Tuhan berikan bagi mereka. Yang sudah bekerja melayani, Tuhan berkati pekerjaan pelayanan mereka makin lebih baik lagi untuk menjadi saluran berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Berdoa bagi mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, pelayanan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan jodoh di dalam kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau berikan sesuai yang Engkau kehendaki bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja di berbagai gereja yang ada di dunia ini. Tuhan juga berkati mereka.
dalam menyongsong akan perayaan Natal, biarlah mereka semuanya boleh menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Meria yang terus mensupport mendukung kami dalam setiap pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintah kami, Tuhan beri hikmat, wibawa, otoritas yang datang daripada-Mu. Sehingga semua yang mereka kerjakan semata-mata untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dan mensejahterakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk wabah yang masih juga terus melanda negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau tolong. Pulihkan negara dan bangsa kami ya Bapa. Lindungi kami umat-Mu di bangsa ini. Supaya terhindar dari berbagai malapetaka yang ada. Bencana alam dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami beriman bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Efesus 4 ayat 31. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku di
di malam yang gelap benar, ditemani dalam seram, di telepon dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tangan